berhala-berhala. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, karena Nabi Ibrahim dulu berdoa, sucikanlah negeri ini dan jangan biarkan mereka menyembah berhala. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, dibersihkan berhala-berhala itu yang dibangun oleh Bani Huza'ah. Nah, buktinya sekarang udah ada. Karena doanya Nabi Ibrahim agar dibersihkan. Gitu loh. Yang ada tinggal bangunan dengan makom Ibrahim masih ada tetap. Gitu loh. Makanya di sini juga di dalam ayatnya, dan jadikanlah juga bait suci ini tempatnya orang tawaf. Ya, makanya dari zamannya Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai Nabi Muhammad sampai sekarang ada tawaf. Gitu loh. Bahkan kalau kita baca di dalam Bible, memang kiblat itu mereka punya kiblat dan mengelilingi gitu loh. Coba Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi masbahmu. Mereka tawaf juga. Ajaran samawi kayak gitu memang gitu loh. Mungkin saya nambahin sedikit, maaf nih, Mas Ustadz Nata. Ditemukan jejak kaki itu 11.700 tahun sebelum Masehi. Begitu. Puas ya, Bang, saya salah. Terima kasih. Oke, 1000 berapa Pak sebelum Masehi ya? 1700. Di situ itu Islam belum ada. Bagaimana? Bagaimana bisa Islam? Apa emangnya? Walaupun Islam belum ada, kan yang ditanya makom Ibrahimnya, bukan Islamnya yang ditanya. Gimana sih? Ya. Apa hubungannya dengan Islam? Uang yang ditanya makom Ibrahim. Makom Ibrahim sudah ada di zamannya Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahim, ketika beliau membangun Ka'bah. Ya. Lalu mana tanda-tandanya itu membangun Ka'bah? Itu fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ada tempat pijakannya. Nah, masih ada sampai sekarang. Saya belum habis berbicara kalau langsung di-mute. Aduh, gimana sih host? Dengar dong, dengar dulu. Begini, saya salah, suara antum noise karena berisik. Takut. Bukan takut, maaf, saya salah. Anda hanya menanyakan tahun berapa, begitu. Dan Anda tertawa sambil menghina kepada kami, sedangkan Anda sendiri tidak membawa data. Jika Anda bertanya karena kebodohan Anda, kami menjawab. Harusnya Anda tercerahkan. Tapi ketika Anda menguji dengan pertanyaan Anda yang memang Anda sudah tahu, maka buktikan data Anda. Begitu caranya. Kok malah lari kemana-mana? Anda kan hanya menanyakan tahun, kan? Betul tidak? Kang Arya, orang kayak gini menyepunya data, otak juga nggak punya, dia naik modal dengkul, bukan modal otak. Dengan gini. Allah itu kan ada sebelum Islam ada. Lah iyalah, wong Nabi Muhammad tinggal meneruskan nama yang dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Yang dirubah itu akidahnya. Menurut mereka Allah itu punya anak, Lata Uzza Manat. Akhirnya kata Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, katakan Muhammad, Allah itu satu. Bukan seperti yang mereka tuduh itu. Ya, berhala anaknya Allah katanya. Sama seperti Yesus itu anaknya Allah katanya. Orang Arab itu ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sahara samsa wal qamar la yaqulana Allah. Ketika orang penyembah berhala di zaman itu, kenapa kalian itu menyembah berhala? Bukankah kalian tahu Tuhan itu Allah? Dikenalkan Ibrahim itu. Lalu mereka menjawab, iya saya tahu Tuhan itu Allah. Saya menyembah berhala ini sebagai pelantara. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Akhirnya kata Nabi Muhammad, oh tidak, Allah itu satu. Tidak beranak, tempat yang dituju, tempat meminta segala sesuatu, tidak serupa dengan apapun. Sama dengan orang Kristen. Kalian kan tahu, Yesus mengatakan, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Oh enggak, menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Nah ini kan otaknya orang pagan, kayak gitu itu. Seakan-akan Allah itu punya pelantara. Kalau orang Quraisy, berhala dijadikan pelantara. Kalau orang Kristen, Yesus dijadikan pelantara. Kalau orang pagan Quraisy menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Kalau pagan Kristen menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah.
Nah, kayak gitu memang ajaran pagan itu gitu. Oten ya Allah, kasihan ya. Jadi ilmu-ilmu seorang muslim yang Masya Allah seperti Ustadz Tahta, untuk Oten nggak ada gunanya. Iya, bertanya juga dia nggak jelas. Yang ditanya benda ya, makom. Sekarang gini, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Sejak kapan jadi Trinitas? Yesus mengatakan Tuhannya itu Oranos di langit. Sejak kapan turun jadi manusia? Terus Yesus mengatakan Tuhannya tidak kelihatan karena bukan manusia. Tapi menurut Kristen malah ya kelihatan, wong sudah menjelma katanya. Sejak kapan? Ya, seharusnya itu yang dipertanyakan gitu. Ini Mas Harun nih abunya belum disapa. Oh iya, Kang Harun, monitor. Ya malam Bang semuanya. Bang Harun Kristen. Kristen Bang. Kristen. Oh siap, selamat malam Bang Harun. Nah ini nadanya agak enak nih, nggak kayak yang tadi awal-awal sudah menjengkelkan. Ini Bang Noah, barangkali Bang Noah, monitor Bang Noah. Yuk masuk. Bang Noah Muslim apa Kristen? Mohon maaf. Kristen. Oh Kristen juga, siap Bang Noah. Begini Bang Noah ya, gimana kalau saya ajukan kepada Bang Noah dan Bang Harun tentang tema yang sudah saya buat, kira-kira sepakat tidak? Itu masih tanda tanya itu. Apa Masih itu tanda temanya, tanya, dan nanti bisa mungkin kalau ke Bang Noah atau Bang Harun meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, maka buktikan dengan data dan akal sehat. Kita diskusikan di sini. Gimana? Sepakat tidak kira-kira Bang Noah dan Bang Harun? Oke, silakan lanjut aja Bang. Oh siap-siap, terima kasih ya Bang Noah. Silahkan barangkali dari Bang Noah atau dari Bang Harun dulu untuk memaparkan sesuai dengan tema. Kalau ingin disanggah nanti bisa disebutkan datanya dan harus masuk kepada apa? Kalau saya dulu udah apa? Oh silahkan Ustadz Atuh, tafadhol Ustadz, biar dia tidak bingung. Lanjut. Oke. Jadi gini, Yesus itu hamba Tuhan. Nah, maka yang benar iya, hamba itu kedudukan manusia dengan Tuhan, kayak tahta, hambanya Allah. Ya berarti saya ini harus beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Kisah Para Rasul ayat 3, Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ya. Nah, di sini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, udah poinnya satu, hamba. Ya, berarti kalau Yesus itu hamba, dia punya Tuhan. Ya, siapa Tuhannya Yesus? Markus 12:32. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti apa? Ada di mana Yesus Tuhanmu? Ada di Oranos, langit. Markus 18:19. Apakah kelihatan? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi jelas di situ. Kalau dia seorang hamba pasti punya Tuhan. Ternyata Tuhannya Yesus Allah, tidak kelihatan. Ya, tidak mau turun ke dunia. Ya, terus Yesus itu siapa selain hamba? Utusan. Apa itu utusan Yesus? Utusan itu adalah penyampai firman Tuhan. Yohanes 3:4. Mana dalilnya kamu itu penyampai firman? Yohanes 17:3. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Atau Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yang kedua, firman itu apa sih firman itu? Firman itu adalah ucapan Tuhan, ya. Perkataan Tuhan. Jadi firman itu tidak pernah menjelma, ucapan. Perkataan gitu loh. Karena Tuhan itu ingin berkata-kata kepada manusia, tapi karena Tuhan tidak mau turun, dia wakilkan kepada Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad atau Yesus setelah dia mendengar firman itu disampaikan. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Karena memang definisi firman itu perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15 ayat 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4.
Jadi firman itu perkataan, ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Mana? Ulangan 5:22. Yesaya 55 ayat 11. Jadi itu firman itu ucapan Tuhan diperdengarkan. Mana dalilnya bahwa firman itu diperdengarkan? Mazmur 103:20, Yohanes 13:15. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Ya, jadi jelas ya, firman itu ucapan keluar dari mulut Tuhan, para nabi utusan mendengar. Setelah mendengar, disampaikan kepada umatnya. Kata Nabi Muhammad, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Begitu juga Yesus, apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Yohanes 12:50. Karena dia ngaku utusan, ngaku hamba. Dalilnya jelas. Gitu loh. Kalau ditanya, Yesus siapa Tuhanmu? Allah. Di mana? Di Oranos langit. Bisa kelihatan? Tidak. Gitu. Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad, engkau siapa? Utusannya Allah. Kepada siapa? Seluruh alam. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tugasmu? Penyampai firman. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apalagi gelarmu? Nabi. Dalilnya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yesus, kamu punya gelar nabi enggak? Iya, sama. Kamu punya gelar nabi enggak? Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:11. Sangon izin noy sangon afwan. Lanjut Ustaz Tata. Ya. Jadi udah jelas ya. Dia hamba utusan penyampai firman, seorang nabi mentuhankan Allah. Ya. Jadi secara tema Yesus hambanya Allah, ada dalilnya. Silakan. Bang Noah atau Bang Harun, silakan, barangkali siapa dulu satu-satu, tapi ya nanti bisa menanggapi satu persatu. Silakan disanggah atau ingin membenarkan atau ingin membengkokkan, silakan. Saya belakangan aja, Bang. Bang Harun dulu, silakan Bang Harun. Kalau saya Bang, secara pribadi ya itu kan keyakinan abang-abang, nggak masalah sih. Cuma yang saya syukuri, Bang Tata tadi udah membaca kitab orang kafir ya. Apakah menurut Bang Tata itu suatu kebenaran? Bukannya kitab orang kafir itu najis untuk dibaca, tetapi Bang Tata udah membaca kitab orang kafir. Apakah kitab itu suatu kebenaran buat Bang Tata? Oke. Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai bagaimana kami sikapi ahli kitab-kitab terdahulu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, jangan imani 100% karena banyak perubahan, dan jangan diingkari 100% karena bagaimanapun ada wahyu yang masih utuh. Maka saya untuk mencari yang utuh itu harus disamakan seperti Al-Quran. Ketika saya mengatakan siapa itu Yesus pakai Bible, misalnya dia utusannya Allah untuk Israel, Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Ternyata dalam Al-Quran ada juga Yesus diutus untuk Israel, Ali Imran 49, As-Saff ayat 6, Al-Jufruf 59, wa rasulan ila bani Israel. Ketika dalam Bible, dalam Markus 6 ayat 4 dia seorang nabi, maka dalam surat Maryam 30, ini Abdullah atanial kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya Isa itu, aku ini Isa hambanya Allah dan menjadi seorang nabi. Ketika Islam dalam Al-Quran dia mengatakan wal yahkum ahlal injil bima anjalallah, dia diberi ajaran. Ternyata di dalam Bible juga dia diberi ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Lagi enak-enak, bantu tap-tap layar saudaraku. Aduh, kok rungkat lagi, innalillahi. Bantu tap-tap layar akhi, saudaraku semuanya. Ustaz masih monitor Ustaz? Bang Noah naik, aduh astaga. Bantu tap-tap layar ya, komalnya udah oleng ini. Pak Buya ngagetin, kebiasaan nih. Iya, aduh, lagi enak-enak. Tata monitor masih ada nggak di bawah Tata? Mungkin masih kayaknya. Tengah Buya. Enak beliau. Tercerahkan semua.
Iyalah, si Dogiri dilawan. Iya. Tadah tak, wis tadah tak. Bantu tap-tap layar saudaraku semuanya. Kok bisa malah rungkat? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Aduh Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagi ngapain Abuya? Terima telepon atau Langsung rungkat itu. Saya nggak keluar loh. Langsung jelek. misalnya sempat itu keluar gitu. Sempat keluar. Nah, di situ langsung terjeda. Allah. Mana nih? Ini lagi di share, barangkali Ustaz Tata belum ngantuk dia. Belum, dia lagi ininya tuh, Kang Abuya lagi seger-segernya itu. Dah kundang. Iya, Mas bagus. Allah. Tadi satu lagi siapa sih Bang Harun ada nih. Bang Harun siapa? Bang TJ, Bang